warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Putri Kamsina dari kelas 12 ULP Industri akan menjelaskan secara detail tentang lembaga eksekutif, yaitu Presiden. Sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu. Apa sih lembaga negara itu? Baik, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur oleh undang-undang. Dalam lembaga negara, anggotanya juga turut menjaga kestabilan kinerjanya supaya dapat mencapai tujuan negara tersebut. Keberadaan lembaga negara di Indonesia diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya, sehingga kedudukan setiap lembaga negara di Indonesia bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apa aja sih tugas-tugas lembaga negara? Berikut terdapat tugas lembaga negara secara umum. Yang pertama, yaitu menjaga kestabilan, keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis. Yang ketiga, yaitu menjaga penghubung antara negara dengan rakyat. Yang keempat, menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat. Yang kelima, yaitu membantu menjalankan roda pemerintahan negara. Yang keenam, yaitu memberantas adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa aja ya jenis-jenis lembaga negara? Seperti yang kita tahu, Indonesia selaku negara demokrasi menjalankan pemerintahan dengan penerapan teori trias politika. Trias politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang dengan kedudukan yang sejajar. 3 bidang tersebut, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif bertugas menerapkan dan melaksanakan perundang-undangan, yakni presiden dan wakil presiden beserta para menteri. Legislatif yaitu bertugas membuat perundang-undangan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan perundang-undangan, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Baiklah, selanjutnya saya akan beralih ke lembaga eksekutif dan akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian, jenis, fungsi, tugas, beserta wewenang dari lembaga eksekutif tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga negara eksekutif terlebih dahulu. Lembaga eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Di negara-negara yang menganut pemerintah demokratis, biasanya pada lembaga eksekutif terdiri atas kepala negara, bisa raja ataupun presiden, disertai dengan para menterinya. Di Indonesia, lembaga eksekutifnya adalah MPR atau dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, beserta para menteri lainnya. Baik, mari kita bahas lebih lanjut tentang Presiden. Sebelum ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dipilih oleh MPR. Namun setelah terdapat amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan wakilnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu atau pemilihan umum. Presiden dan wakilnya menjabat selama 5 tahun dan dapat kembali hanya 1 kali jabatan dalam pemilihan umum selanjutnya. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Sebagai seorang kepala negara, Presiden mempunyai wewenang yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang pertama, membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang kedua, mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di ibu kota negara lain dan negara Indonesia. Yang ketiga, menerima duta dari negara lain. Yang keempat, memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang telah berjasa. Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, maka Presiden memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Yang keempat, memegang teguh dan menjalankan undang-undang dasar. Yang kelima, memberikan gerasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang keenam, memberikan amnesti atau pengurangan hukum narapidana dan abolisi atau pembatalan tuntutan pidana berdasarkan pertimbangan DPR. Selain berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden juga menjadi panglima tertinggi dalam angkatan perang loh, sehingga memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama,
yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dengan negara lain atas dasar persetujuan DPR. Yang kedua, membuat perjanjian internasional atas dasar persetujuan DPR. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya terhadap suatu situasi dan kondisi yang berlangsung dalam negara. Demikian penjelasan saya tentang lembaga eksekutif yaitu Presiden. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.